Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 terdiri dari Abdirrahim Damanik dan Sharon akan memaparkan tentang software data mining untuk streaming clustering. Framing digunakan untuk mengklasterisasi data berdasarkan nilai minnya atau nilai tengah atau yang disebut dengan centroid. Dengan visualisasi diagram scatter, klasterisasi dengan framing dapat mudah dilihat. Data yang digunakan berkaitan dengan penerbitan akta kelahiran menurut bulan di Kabupaten Simalungun dari tahun 2016 hingga 2017. Data penelitian terdapat 3 klaster. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kami peroleh dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Sumber data didapat dari file Excel manual kelahiran, di mana file tersebut terdapat tabel data dari bulan Januari hingga Desember tahun 2016-2017. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source, di mana Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator data untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasi. Beberapa fitur dari Rapid Miner yaitu satu, terdapat banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Yang kedua, bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih diagram, histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Banyaknya variasi plugin terdapat atau seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Yang keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, data preprocessing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Kemudian fitur berikut, proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Yang terakhir, dapat mengintegrasikan proyek data mining WK dan statistika R. Berikut adalah langkah-langkah instalasi Rapid Miner 5.3. Yang pertama, jalankan installer Rapid Miner 3. Kemudian, klik tombol Next pada wizard Rapid Miner 5 Setup. Selanjutnya, klik tombol I agree pada License Agreement Rapid Miner Setup. Kemudian, pilih lokasi instalasi Rapid Miner-nya, lalu klik tombol install. Menunggu proses instalasi hingga selesai, kemudian kita klik tombol next. Setelah selesai proses instalasi Rapid Miner 5, kemudian klik tombol finish. Berikut adalah gambar menjalankan Rapid Miner. Dan ini merupakan tampilan awal dari Rapid Miner 5.3 itu sendiri. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai data manual kelahiran. Setelah kita install software Rapid Miner, kita akan menyiapkan data terlebih dahulu. Jadi sudah kami siapkan di sini manual kelahiran. Jadi di sini adalah data-data yang berupa angka atau nilai yang menunjukkan bahwa di sini ada jumlah kelahiran di tiap tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi di tahun 2016 bulan Januari sampai Desember, di situ ada data nilai berupa angka-angka dan data-data di setiap bulannya. Setelah itu setelah mengambil data, kita jumlahkan data tersebut, data yang selama setahun ini. Di tahun 2016 sebesar 31.001 dan di tahun 2017 itu sebesar 14.539. Jadi ini adalah data manual
yang sudah kami siapkan untuk kelompok kami untuk membahas mengenai software Keymeans. Selanjutnya, penentuan nilai sentroid awal. Setelah kita siapkan data manual yang ada, kita akan menentukan sentroid awal, yaitu yang sudah kami tetapkan ada 3 sentroid. Yang pertama adalah sentroid 1, yang kedua sentroid 2, yang ketiga adalah sentroid 3. Jadi sentroid 1 itu kami ambil dari nilai dari data ini yang terendah. Jadi saya ambil yang di bagian bulan November. Jadi saya letakkan nilainya di sini. Jadi nilai ini saya ambil secara acak saja, tidak perlu ada penentuan berapa jumlah nilainya. Dan itu saya bandingkan berdasarkan bulan-bulan yang lain mana yang paling rendah nilainya. Nah, selanjutnya sentroid 2 itu adalah nilai yang sedang. Jadi saya cek datanya, cari nilai yang sedang. Jadi di nilai sedang ini saya ambil di bulan September, di nilai sebesar 5182 tahun 2016 dan 2017 nya 1360. Dan selanjutnya sentroid 3 itu yang tinggi. Sentroid 3 itu yang tinggi. Jadi saya ambil nilai yang di tahun 2016 di bulan Desember 2017 di bulan Desember juga, jadi sama satu baris ini. Jadi karena datanya 2 tahun, jadi saya bandingkan yang paling tinggi adalah di bulan Desember. Nilainya diambil secara acak saja. Selanjutnya setelah itu kita sudah mengambil nilainya, maka kita akan menghitung klasternya dulu. Jadi kan sudah ditetapkan di sini ada klasternya di sini C1, C2 dan C3. Jadi di sini kita hitung dulu nilai-nilai yang jarak terpendeknya dari sentroid tadi. Jadi C1 ini maksudnya adalah sentroid 1, di sini sentroid 2, dan di sini sentroid 3. Jadi nilai yang di sentroid 1 itu yang di bulan berapa saja. Di sini dia. Jaraknya sampai bulan sampai bulan Juli. Nah, jadi masukkan nilai-nilainya di bulan Juli, kan sudah dihitung di sini hasilnya terpendeknya. Baru kita masukkan nilai sentroid satunya di sini. Satu ini hanya satu, ini tandanya saja, literasinya istilahnya. Baru selanjutnya sentroid 2. Sentroid 2 itu di bulan berapa? Di bulan Agustus sampai Oktober. Nah, itu di bulan Agustus, September, Oktober. Baru kan sudah dihitung di sini sentroid 2-nya. Setelah itu kita masukkan di sini dia literasinya sebagai penunjuknya saja di sini. Selanjutnya C3-nya ada di Desember. Jadi dia ini hasilnya setelah dihitung jarak terpendeknya. Ini adalah petunjuknya sentroidnya. Selanjutnya perhitungan nilai sentroid dari hasil literasi pertama. Jadi hasil literasi pertama tadi kita hitung lagi, baru kita dapatkanlah sentroid selanjutnya. Jadi yang tadi itu yang sudah kita hitung, kita input lagi nilai sentroid yang literasi kedua. Ini kalau bagian ini literasi kedua, yang tadi literasi pertama. Berikut ini adalah perhitungan jarak pusat klaster literasi kedua ini. Jadi ini adalah perhitungan jarak literasi keduanya. Jadi literasi itu maksudnya apa? Jadi itu perhitungan literasi di Keymeans itu ketika kita menghitung jarak terpendek. Misalnya nilai sentroidnya itu masih berbeda, maka kita harus melanjutkan literasi selanjutnya dan menentukan sentroidnya. Kalau misalnya ada mentok, misalnya dia sama literasi pertama dengan literasi kedua, maka itu sudah berhenti, maka kita sudah mendapatkan pengelompokan datanya. Itu. Selanjutnya ini adalah hasilnya literasi pertama dan literasi kedua. Jadi perhitungan jarak terpendek satu dan terpendek kedua itu hasilnya sudah sama ya. Jadi yang sudah saya hitung ini saya dapatkanlah hasil pengelompokannya.
Dan untuk perhitungan manualnya sudah dijelaskan oleh kelompok yang membahas mengenai algoritma Keymeans-nya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai software, bagaimana cara kita menginputkan Excel tadi ke dalam software Rapid Miner-nya. Jadi yang pertama di sini kita pilih new process. Jadi di file new process kita pilih new process. Selanjutnya di bagian bawah repositories kita pilih import Excel sheet. Jadi kita importlah Excel yang sudah kita kerjakan tadi ke dalam software Rapid Miner ini. Selanjutnya setelah kita import, maka kita akan menampilkan data manualnya dulu. Jumlah data manualnya kan tadi seperti ini, dari bulan Januari sampai Desember. Jadi sudah ditentukan nilainya di sini di tahun 2016 dan 2017. Di sini ada settingan sedikit, jadi di sini sebenarnya bukan numerik, sini ada namanya polinomial, jadi kita ganti menjadi numerik saja karena di sini kan menghitung angka gitu. Selanjutnya untuk yang bulan kita buat polinomial dan ID. Jadi ID-nya itu bulan, di nomor jumlah nilainya di tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya setelah itu kita inputkan nama data kita. Jadi nama data kita adalah data kelahiran. Oke, selanjutnya adalah tampilan design and process. Jadi setelah kita menginputkan Excel, import Excelnya, kita akan menampilkan desain dan proses dari Keymeans tersebut. Bagaimana caranya? Tinggal pilih tombol desain. Jadi desainnya di sini, prosesnya di sini. Jadi kita pilih tombol desain, maka akan tampil desain halaman ini. Ini software desainnya, halaman desain. Selanjutnya adalah tampilan data proses yang sudah kita simpan. Maka ini adalah tampilan data proses yang sudah diberi nama data kelahiran tadi. Maka dia akan tersimpan di repository Rapid Miner dengan nama data kelahiran. Jadi dia tersimpan. Selanjutnya adalah kita akan membuat modeling Keymeans-nya. Jadi di Rapid Miner itu sudah banyak ditetapkan beberapa modeling Keymeans yang sudah ada. Jadi tinggal hanya menggunakannya saja. Setelah itu kita akan pilih Keymeans. Kita pilih Keymeans. Nah, ini adalah tampilan desain Keymeans clusteringnya. Kita pilih data kelahiran ini, kita tariklah data kelahiran ini ke bagian desain. Kita pilih bagian desainnya, maka akan tampil namanya retrieve data. Retrieve data itu apa? Itulah data manual yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan ke dalam proses Rapid Miner. Setelah itu kita masukkan Keymeans clusteringnya yang dari sini, kita tarik ke bagian desainnya. Kita tariklah bagian Keymeans desainnya ke sini, maka akan tampillah desain clusteringnya yang ada di Rapid Miner tersebut. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan operator antar retrieve data dengan operator Keymeans. Maka kita akan menghubungkannya dengan cara tinggal tarik aja garis ini ke bagian sini, tinggal kita tarik aja, baru muncul garis penghubungnya. Selanjutnya adalah kita akan membuat penghubung clustering antar retrieve data, clustering Keymeans, dan penghubung dengan desain dan prosesnya. Oke, selanjutnya tampillah muncul halaman cluster model. Jadi cluster model ini dia adalah tampilan yang sudah di run atau dijalankan di software Rapid Miner tersebut. Kalau dijalankan akan muncullah desain tampilan result overview, data view-nya. Tampilannya seperti ini di bulan Januari sampai Desember. Maka akan kita pilih cluster 0 sampai 1 dan cluster 2. Jadi cluster yang sudah ditetapkan itu ada cluster 0, cluster 1, yang cluster 2 di tahun 2016 dan di tahun 2017. Maka akan tampil di sini desain dari tiap cluster. Di cluster 0 itu akan sudah dapat hasilnya di bulan Januari sampai November.
dan klaster 1 itu Agustus sampai Oktober, dan klaster 2 bulan Desember. Selanjutnya ini untuk pengurutannya, dan saya penjelasannya. Klaster 0 rendah adalah untuk melihat kelompok di bulan berapa yang angka kelahirannya yang rendah. Kalau klaster 1 itu sedang, untuk melihat kelompok di bulan berapa yang angka kelahirannya yang rata-rata. Dan klaster 2 itu tinggi, untuk melihat kelompok yang di mana angka kelahirannya itu yang paling tinggi. Jadi disitulah dia untuk melihat penjelasan mengenai klasternya. Selanjutnya adalah tampilan plot view dari klaster model. Di sini tampilan dari plot view, dia desain plot view dari RapidMiner itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat berapa jumlah data pengembangan data dan di setiap klasternya. Di sini ada klaster 0, yang 0 itu adalah rendah, yang 1 itu adalah sedang, dan yang klaster 2 itu tinggi. Dan ini adalah hasil dari klaster model menggunakan RapidMiner 3. Dan di sini ada klaster 0 sebanyak 8 items, dan klaster 1 3 items, dan klaster 2 1 items. Jadi maksudnya di 8 item dan 3 item dan 1 item itu adalah jumlah bulan yang pengelompokannya. Jadi di klaster 0 yang rendah itu ada 8 bulan, terdapat 8 bulan yang rendah, dan yang satu itu klaster satunya terdapat 3 bulan, yang klaster 2 nya terdapat 1 bulan di mana angka kelahiran yang tinggi. Dan selanjutnya total dari itemsnya itu adalah 12. Oke, terima kasih, itu saja yang akan dapat saya jelaskan, dan itu aja yang bisa kami jelaskan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau Bu Saron ada penambahan? Tidak ada. Tidak? Tidak. Oke, kami tutup presentasi dan pemaparan ini. Terima kasih kepada dosen kami, Prof. Sarjon Devait, untuk penilaiannya dan segala yang sudah diberikan kepada kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.